Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di video sebelumnya sudah diulas soal nomor 1-5, masih membahas soal-soal prediksi UTBK. Masih disponsori oleh bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Nomor 6-10 kita bahas, perintahnya disuruh memperbaiki atau tidak ya kata atau kalimat yang dicetak tebal. Nah, sudah terlihat ya yang dicetak tebal nomor 6-10. Kita bahas dulu nomor 6. Yang dicetak tebal itu komentar berisi kritik, kira-kira perlu diperbaiki atau tidak. Jadi tipsnya, nah ini perhatikan ketepatan ejaan, keefektifan, dan atau kebakuan. Jadi sudah tepat belum ejaannya, penggunaan katanya sudah tepat atau belum, baku tidaknya, kemudian juga efektif atau belum, subjeknya ada atau tidak, apakah hemat atau tidak, sudah baku atau belum. Nah, itu pertimbangannya ya kalau menemukan soal-soal seperti ini. Kita lihat kalimat ke-6, apakah sudah tepat ejaan, keefektifan, kebakuan. Ternyata sekilas memang sudah tepat, tapi lagi-lagi untuk soal SBMPTN ini banyak jebakan, hati-hati. Nomor 6, komentar berisi kritik diperlukan. Nah, ini ada 2 predikat dalam satu klausa ya. Nah, yang belum paham klausa bisa buka video-video Paris Project sebelumnya tentang mengenal frasa dan klausa. Nah, predikatnya mana? Berisi dan diperlukan. Nah, itu berpotensi memunculkan 2 predikat yang sama dalam satu klausa ya. Jadi hindari. Cara mengantisipasinya berarti bisa menggunakan yang. Jadi komentar yang berisi kritik diperlukan. Nah, jadi nanti subjeknya komentar yang berisi kritik ya, subjeknya predikatnya hanya ada satu, yaitu diperlukan. Kalau untuk memberikan itu udah keterangan masuknya. Jadi jawabannya yang C. Mengapa bukan yang B? Kalau yang B nanti kasusnya sama seperti sebelumnya, akan muncul 2 predikat, bersama dan diperlukan. Komentar bersama kritik diperlukan, jadi ada 2 nanti. Kemudian yang E juga sama, komentar berisikan. Tuh ya, jadi akan muncul lagi nanti 2 predikat dalam satu klausa yang sama. Jadi sebenarnya boleh 2 predikat tapi beda klausa. Contoh, ibu membeli buku dan ayah membaca koran. Itu boleh karena beda klausa. Nah, kalau yang D, mengapa bukan yang D? Karena yang D itu komentar dan kritik. Jadi seolah-olah 2 hal yang sangat berbeda nih, komentar dan kritik itu. Nah, sebenarnya kan komentar itu bagian dari kritik ya. Makanya di kalimatnya komentar yang berisi kritik. Itu. Bahkan kritik pun juga bisa bagian dari komentar itu. Jadi nggak perlu dibedakan lah, dipisahkan komentar dan kritik. Jadi harus disatukan komentar yang berisi kritik. Tetap jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 7, yang dicetak tebal itu di mana hal tersebut bisa jadi belum disadari. Nah, ini juga perlu dihindari agar baku, efektif. Di mana, yang mana itu perlu dihindari ya. Jadi jawabannya bukan yang B ya. Dan ini perlu diperbaiki, otomatis perlu diperbaiki. Berarti dengan menggunakan yang itu. Kita bisa memperbaiki sesuatu yang salah. Ya, yang salah yang bisa jadi belum kita sadari. Nah, itu yang tepat. Mengapa bukan yang D? Karena yang D tidak jelas nanti pelakunya siapa. Kalau yang E kan ada kita sadari, jelas pelakunya. Kalau yang C, yang hal tersebut, nah ini nggak efektif, jelas nggak hemat.
ya dalam menggunakan kata, itu salahnya. Sama seperti yang B. Jadi jawabannya tetap yang E, nomor 7. Nomor 8. Yang dicetak tebal itu tidak sedikit orang sulit membedakan. Nah, kira-kira yang mana yang tepat? Ini kasusnya hampir mirip dengan soal sebelumnya. Terdapat dua predikat dalam satu klausa yang sama. Mana aja predikatnya tidak sedikit dan sulit membedakan. Jadi hindari. Nah, solusinya ya bisa menggunakan yang, ya. Sudah kelihatan jawabannya yang C. Tidak sedikit orang yang sulit membedakan. Jadi predikatnya hanya satu. Tidak sedikit. Subjeknya nanti jadi orang yang sulit membedakan. Dan yang masih bingung menentukan subjek predikat bisa lagi-lagi lihat video-video Paris Project sebelumnya tentang fungsi sintaksis dalam kalimat. Itu ada menentukan mana subjek, mana predikat. Mengapa bukan yang B? Yang B ini nanti sama akan memunculkan predikat ganda. Banyak itu predikat. Sulit membedakan pun predikat. D juga sama, predikatnya nanti jadi tidak sedikit dan membedakan. Ini D samanya sama ya. Jadi otomatis jangan pilih E juga. Tetap jawabannya yang C. Nomor 9. Nah, ini yang dicetak tebal itu bertebaran. Apakah perlu diperbaiki dengan menyebar, disebar, tersebar, atau tersebarkan? Kita lihat kalimat utuhnya. Akibatnya begitu banyak kalimat kasar yang bertebaran. Nah, dari segi penggunaan kata apakah sudah tepat atau belum? Ternyata sudah tepat bertebaran tuh. Mau diganti dengan kalimat kasar yang menyebar juga boleh. Jadi gak ada masalah. Jadi ya untuk apa diganti, udah tepat kok. Jadi jawabannya tidak perlu diperbaiki. A jawabannya. Dan yang terakhir kalimat atau soal nomor 10, yang dicetak tebal itu lupa akan perbuatan. Nah, kita lihat apakah perlu diperbaiki. Nah, ternyata ini perlu diperbaiki. Lupa akan perbuatan. Nah, nanti akan menjadi predikat ganda juga, nanti berpotensi akan memunculkan predikat kedua, ya. Rangka predikat otomatis perlu penggunaan yang. Jadi yang ini memang penting sekali ya. Berfungsi untuk menutup munculnya predikat ganda. Kita lihat aja secara utuh, masih banyak pula orang yang lalai menggunakan dan memilih bahasa yang tepat untuk menyampaikan pesan dan pikirannya, serta yang lupa akan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang informasi. Jadi jawabannya tadi bukan A karena perlu diperbaiki. Kalau jawaban yang E, serta lupa perbuatan yang dilarang, ini pertama akan jadi ambigu dan tentunya memunculkan predikat ganda. Kemudian kalau yang D juga sama, serta melupakan akan perbuatan, ini akan ambigu dan berpredikat ganda. Begitupun dengan yang C ya, melupakan. Kalau ada yang, jadi satu kesatuan ya, tidak bisa dipisahkan, tidak akan muncul predikat ganda. Seperti itu. Yang memang tingkat kerumitannya ini luar biasa. Itulah soal-soal UTBK, SBMPTN. Jadi memang tingkatannya lebih sulit daripada soal ujian sekolah ya, dan soal UNBK. Itu dia pembahasan soal nomor 6 sampai 10. Kita akan terus mengulas lagi ya. Akan dibahas lagi nanti video-video berikutnya, masih membahas soal-soal prediksi UTBK. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.